Halo, salam bahagia. Ketemu dengan Sarmus Sari Musdar, coach untuk pengembangan diri. Kali ini saya agak berubah pola ya. Saya akan membacakan energi harian kali ini di Instagram, bukan di Telegram, karena saya juga pengen posting di YouTube saya. Oke. Ya, sudah ada 2 orang yang gabung, ada Hyposizer dan Mbak Triana. Saya mau bacain untuk tanggal halo Mbak, halo. Saya mau bacain untuk tanggal 24 Mei. Ini adalah hari Senin. Untuk harinya adalah Rongsan. Rongsan ini adalah Yang Water Monkey atau Yang Water monyet ya. Jadi kalau cara untuk membaca energi harian itu sebenarnya bagian dari ilmu metafisika Cina yang disebut death selection ya. Apa namanya? Ini yang gabungan antara Pace dengan Cimen. Jadi kita bisa lihat ada pengaruh bintang-bintang apa aja yang mempengaruhi energi positif ataupun energi negatif di hari itu. Ini juga bisa digunakan untuk kita misalnya mau nyari kapan nikah, kapan bikin kontrak perjanjian bisnis ya, sesuai dengan day master kita dan juga CEO kita ya. Oke, besok ada tanggal 24 Mei hari Senin adalah Rongsen, ya ini Yang Water Monkey ya. Day masternya adalah Yang Water, CEO-nya adalah monyet ya. Jadi setiap di Chinese itu CEO itu nggak hanya CEO tahun, tapi juga ada CEO jam ya. Jam itu yang mempengaruhi arah ya, arah-arah Cimen. Dan juga jam, hari, bulan, dan tahun ya. Saya membacain aja secara umum sebenarnya energinya nggak terlalu bagus, tapi ada beberapa waktu yang energinya bagus, dan saya selalu di Telegram bilang kita lebih baik optimis ya, menggunakan waktu-waktu yang energinya bagus kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan penting di hari itu. Jadi kalau death selection itu gabungan antara day officer dengan konstelasi ya. Sudah ada banyak yang bergabung. Malam minggu ya. Lagi pandemi sih ya, nggak bisa kemana-mana juga. Mall udah penuh kayak apaan gitu. Saya agak-agak takut gitu. Bukannya takut sih. Waspada. Oke. Ini adalah sebentar mana ya? Day officer-nya balance biasanya bagus ya. Konstelasinya adalah net. Iya, nggak ada teman kemana-mana juga. Curhat. Terus konstelasinya net atau bagian dari moon ya. Ini banyak yang rajin ini ya, online. Oke, balance itu biasanya bagus. Bentar. Bagus untuk menikah, untuk membangun rumah, tapi bukan membangun fondasi ya. Terus untuk negosiasi bisnis ya. Bagus juga untuk travel, tapi lagi pandemi ya. Terus kalau misalnya energi kita lagi rendah banget, ini bagus kita gunakan untuk namanya juga balance ya, menyeimbangkan energi kita. Dan kalau misalnya kita melakukan apapun di hari itu, tidak ada akibat yang negatif ya di hari itu sebenarnya. Cuma kan kita mesti lihat juga nih energi bintang-bintang di hari tersebut. Okay. Untuk teman-teman yang pekerjaannya lawyer ya, teman-teman kuliah saya,
banyak yang masih jadi lawyer. Untuk hari Senin ini nggak bagus untuk mengajukan tuntutan ataupun proses peradilan di pengadilan ya. Halo April, halo Dr. Emma. Wah hebat nih dancing queen, bukan dancing queen ya. Oke. Konstelasi net juga sebenarnya bagus ya. Dia membawa harmonisasi kayak gitu ya. Okay. Bagus juga untuk konstruksi untuk akuisisi tanah. Jadi antara day officer-nya dengan apa namanya konstelasinya selaras ya, saling berkait, sama ya, sama. Kadang-kadang ada yang day officer-nya bagus, terus konstelasinya nggak bagus, tapi ini saling bagus gitu ya, bahasanya saling bagus. Kita langsung lihat aja jam-jam yang bagus ya. Kalau minggu malam belum tidur ya, misalnya jam 12. Halo Mbak Trakchan, tadi kita ngobrol di chatting ya. Kalau misalnya hari minggu malam belum tidur ya, jam 12 itu bagus energinya. Jam 12 sampai jam 1 ada Green Dragon. Green Dragon ini adalah suatu bintang yang paling auspicious ya, paling menguntungkan ya. Bisa digunakan kalau misalnya teman-teman punya masalah yang sangat pelik dan kayak udah pasrah, antara pasrah tapi juga pengen ini masalah ini diselesaikan. Teman-teman bisa gunakan jam yang ada yang ada bintang ini. Tadi perasaan nggak gatal. Jadi jam 12, jam 00 sampai jam. Halo Mbak Anissa dari Kanada. Di sana jam berapa? Kalau untuk daftar reading pace bukanya nanti Juli ya. Lanjut lagi, jam yang bagus adalah jam 12 sampai jam 1 pagi. Jadi kalau minggu malam belum tidur, ada ada bagusnya meditasi di jam ini ada bagus banget. Kalau misalnya teman-teman butuh banget misalnya mungkin butuh keajaiban gitu ya. Oh, Perancis bukan Kanada. Bonjour, Safabia. Jadi untuk jam 12 sampai jam 1 pagi ini bagus. Kalau teman-teman ngerasa di kantor lagi ada masalah atau punya usaha sendiri dan punya masalah yang sangat berat, bingung menghadapinya bagaimana, udahlah pokoknya sampai segitu pasarnya, sampai udahlah pokoknya hadapin aja lah mau gimana hasilnya. Ini teman-teman bisa minggu malam jangan langsa biang merci. Untuk jam 00 sampai jam 1 pagi kita bisa jangan tidur dulu ya. Kita mungkin yang muslim sholat ya, sholat mutlak, sholat hajat. Yang agama lainnya bisa menggunakan ini untuk meditasi. Yang muslim juga bisa meditasi juga sih sebenarnya. Meditasi terus fokus lebih ke minta pertolongan. Kalau misalnya teman-teman yang inner strength-nya heaven, itu kalau kita fokus nanti kita akan kayak dikasih vision, dikasih apa namanya? Bukan nanti malam, besok malam. Kan tanggal 24. Minggu malam. Jadi minggu malam teman-teman jangan langsung tidur jam 12, meditasi atau sholat atau berdoa. Kalau yang udah latihan untuk memperkuat inner strength-nya, biasanya apa ya, yang inner strength-nya heaven, hook ya, itu juga lumayan kuat kan, deja vu ya. Iya, Senin jam 00. Minggu malam kan, minggu malam jam 12 sampai ke jam 1. 00 sampai jam, iya benar, kan hari Senin emang. Tanggal 24 hari Senin, tapi kan mulai jam 12 hari Minggu malam. Minggu jam 12 sampai ke jam 1 pagi ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk meditasi. Habis sholat saya meditasi. Boleh nyebut bantuan Guardian of Destiny-nya, boleh untuk memerintahkan dia. Habis itu meditasi. Kalau teman-teman yang udah mungkin rutin meditasi, kadang-kadang tuh kayak dikasih kilasan kayak film gitu ya.
apa gitu. Akhirnya, oh iya ya, kenapa nggak ngontak bapak ini aja, misalnya kayak gitu. Jadi jam yang bagus adalah kalau di IG Live lebih lama ya bacanya. Jam 12, jam 00 sampai jam 1 pagi itu bagus. Teman-teman jangan tidur dulu, bisa sholat hajat, atau yang agama lainnya, bisa meditasi. eh Fokus, bukan meditasi, sebenarnya bukan fokus. Meditasi itu kayak mau kita memasrahkan badan kita, jiwa kita ke Tuhan, untuk kita fokus ke jiwa kita, supaya kita bisa mendengar mungkin Tuhan akan berbicara dengan vision, dengan apapun. Tuhan berkomunikasi ya, jangan berbicara. Kalau berbicara cuma sama Nabi Musa aja kan. Nanti saya dibilang halu. Jadi yang bagus itu jam 00 sampai jam 1 pagi. Terus jam 1 pagi sampai jam 3 pagi itu bagus juga. Tapi yang paling bagus adalah tadi jam 00 sampai jam 1 pagi. Ya, kalau teman-teman mau gunain, habis itu langsung tidur juga nggak apa-apa. Biasanya kalau kita mau afirmasi itu paling bagus pas lagi tidur. Nah, ini untuk yang masih single, siapa tadi yang masih single? Kita bisa gunakan ini juga. Misalnya kita punya foto, misalnya pacar kita Brad Pitt. Ketahuan nih angkatannya berapa. Ke pacar kita Brad Pitt, kita ngeliatin fotonya, udah gitu tidur. Dalam keadaan kita kalau mau tidur kan agak udah ngantuk nih ya. Gelombang otak kita theta itu lebih masuk ke alam bawah sadar kan. Setelah itu kita nggak mikirin lagi kan. Banyak nih yang masih single. Setelah itu kan kita nggak mikirin lagi kan, kalau udah tidur udah ini katanya akan lebih gampang untuk menarik, alam bawah sadar kita akan menarik karena kita udah nggak mikir, kita nggak overthinking, kita tidur nggak mungkin kita mikir kan ya. Kalau belum punya calon pacar, bayangin aja foto siapa yang kira-kira mendekati calon pacar kita. Maksudnya fotonya kayak Keanu Reeves ya, halu, udah mulai halu nih, jam-jam halu. Jam 1 sampai jam 3 bagus juga ya. Foto Keanu Reeves juga nggak apa-apa, yang penting usaha gitu ya. Kan kita bisa punya gambaran calon suami ideal kita atau calon istri ideal kita kayak gimana gitu. Kita ngambil foto di majalah. Terus kita lihat aja sebelum, ini lagi pas ngantuk-ngantuknya ya. Udah liatin, udah langsung tidur aja, nggak usah dipikirin lagi ya. Terus jam 1 nanti kita coba ya, nanti siapa yang berhasil. Nanti bisa testimoni. Terus jam 1 sampai jam 3 tadi ya, bagus juga ini untuk kemakmuran. Jam 1 sampai jam 3 untuk kemakmuran dan untuk menarik nobleman star. Teman-teman udah tahu kan yang nobleman star apa ya? Jadi nobleman star ini adalah orang yang membawa keberuntungan atau membawa pertolongan. Tapi kalau untuk mentor nggak selalu dalam bungkus yang bagus ya. Kalau pembawa keberuntungan pasti kan selalu bagus ya, enak kita gitu ya. Jangan bilang nggak mungkin, kalau udah nggak mungkin terjadi gitu. Itu karena overthinking, kita langsung mikir kayaknya nggak mungkin lah. Kayak gitu kan. Kemarin kan udah dengerin tentang scripting ya. Kita nggak boleh overthinking, udah set it and let go ya, katanya saya lupa lagi, Akarsana, katanya Master Sri Akarsana. Set it, kita merancang mimpi kita. Habis itu udah lupain, biar Tuhan melalui alam semesta dengan orang-orang akan menggerakkan sampai kita mendapatkan apa yang kita mau ya. Halo Mbak Theodora. Tadi bagaimana ya, sampai jam 1 sampai jam 3 ya. Jam 00 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 3 itu bagus, tapi paling bagus jam 00 sampai jam 1 pagi ya. Terus ini saya sambil ngintip ya, nggak mungkin saya hafal. Bagus lagi jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau teman-teman kerja kantoran, alangkah baiknya berangkat dari rumah pagi-pagi, biar misalnya jam 8 udah sampai kantor ya, itu masih bisa menikmati waktu dengan energi bagus ya. Kalau kerja di rumah paling enak,
jam 7 pagi udah di meja di depan laptop, kita kita udah siap untuk mengoptimalkan waktu dengan energi yang positif ya. Ini ada golden lock untuk kemakmuran dan juga triharmoni untuk kebahagiaan. Nobleman star bisa lebih dari satu orang. Saya punya nobleman star banyak banget, nggak hanya satu orang ya. Tapi kitanya harus aktif, kita harus memberi dulu. Jadi kalau di metafisika Cina ataupun metafisika lainnya sebenarnya, kita bukannya nunggu keajaiban terjadi, tapi kita membuat keajaiban. Caranya gimana? Kita bantu orang misalnya, kita bantu orang, nanti Tuhan akan menggerakkan orang lain untuk menolong kita, kayak gitu ya. Jangan saya lagi butuh keberuntungan nih, terus kita ngarepin tapi kita tidak memberikan sesuatu. Kita bisa memberikan sesuatu dengan apapun yang kita punya saat ini. Terus jam berapa lagi ya? Jam 1 sampai jam 3 siang ya. Jam 1 sampai jam 3 siang ini juga bagus untuk kemakmuran, untuk kelancaran dan keselarasan. Bagus juga untuk menarik nobleman star ya. Jadi banyak waktu yang bagus ini kayaknya nih. Setelah itu kayaknya nggak ada lagi. Ya, setelah itu nggak ada lagi. Jadi tadi cuma jam 00 sampai jam 1 ya, 00 sampai jam 1 itu paling bagus. Jadi kalau mau meditasi, mau afirmasi, sangat disarankan, alias saya maksa ya. Alias saya maksa untuk melakukan meditasi dan melakukan afirmasi. Bayangin fotonya Keanu Reeves sebelum tidur ya, supaya mungkin nanti kita menemukan pasangan hidup yang agak mirip-mirip seperti dia ya. Kalau belum punya pacar gitu ya, bayanginnya foto Keanu Reeves aja. Ya. Jadi jam 00 sampai jam 1 pagi, jam 1 sampai jam 3 pagi, jam 7 sampai jam 9 pagi, jam 1 sampai jam 3 sore ya. Ada 4 waktu untuk hari Senin ya. Itu terus hari Selasa ya lanjut ya. 2 hari aja, jangan semuanya. Hore, Keanu Reeves ditarik sama berapa orang nih besok nih. Oke, untuk tanggal 25 Mei ini adalah hari Selasa. Day Masternya Kui Yu. Ini adalah Yin Water Rooster, Yin Water ayam ya. Day Officernya Stable juga bagus, termasuk auspicious ya, termasuk menguntungkan. Ya dong, fansnya Keanu dari dulu. Terus fans setia. Terus Big ini kayak bagus deh. Big konstelasinya adalah Big ya. Si Keanu ditarik berapa orang tuh besok. Saya mau lihat dulu ya. Untuk tanggal 25 energi yang positif dan negatifnya seimbang ya. Ya, jangan rebutan Keanu Reeves. Ada Human Tree Noble, ini juga bagus, jam 7 sampai jam 9 malam. Tapi untuk tanggal 25 itu hari Selasa, kalau misalnya kita punya masalah berat ya, sebaiknya kita jangan terlalu berlarut-larut ya. Mungkin kita bisa kadang-kadang ada yang orang yang apalagi yang introvert ya, cenderung untuk menyendiri, jadi punya masalah terus dia simpan sendiri, dipendam di dalam hati, akhirnya jadi mudah depresi. Jadi untuk tanggal 25 sebaiknya kita kalau lagi ada masalah, jangan terlalu berlarut dengan masalah itu. Mungkin kita bisa alihkan, atau mungkin jangan, kalau dialihkan masalahnya tetap ada ya. Kita nyoba untuk menyelesaikan masalah itu. Atau kalau kita mungkin lagi punya kesedihan, kita harus tanya kenapa kita sedih, apa yang menyebabkan kita sedih.
Terus mungkin kita bisa melakukan meditasi supaya hati kita dibersihkan, ya, cakra hati kita dibersihkan. Ya. Oke. Kita stable day itu biasanya bagus untuk kita mengharapkan sesuatu yang hasilnya adalah stabil, ya. Misalnya kita diterima kerja di perusahaan yang bagus dan kita pengen banget kerja di situ sampai pensiun misalnya. Kita bisa milih tanggal, kalau HRD nanya, Mbak mau Mas atau Mbak mau mulai kerja tanggal berapa, misalnya nyari tanggal yang stable day, ya, supaya kita bisa bertahan lama di perusahaan itu. Kalau perusahaannya bagus, atasannya bagus, ya. Kalau enggak kan stres juga. Terus bagus untuk mengakhiri perjanjian, maksudnya mengakhiri kesepakatan bisnis dengan perjanjian supaya kesepakatannya itu kerjasamanya langgeng, ya, dan stabil. Bagus juga untuk membuka usaha dan memulai pekerjaan di properti atau pekerjaan apapun, dan bagus juga untuk melakukan upaya kesehatan pengobatan di rumah sakit. Tidak bagus untuk pindah rumah, ya, karena akhirnya kalau stabil kan pindah-pindah rumah terus, ya. Tapi kalau udah di rumah baru boleh. Kalau open house boleh. Konstelasi big itu termasuk yang kurang bagus, ya, ternyata kurang bagus, dan sebaiknya, jadi ini agak nggak selaras, ya, antara day officer-nya sama konstelasinya, beda dengan hari Senin, ya. Oke. Untuk yang waktu-waktu dengan energi bagusnya, kita bisa gunakan dari jam 3 pagi sampai jam 3 pagi sampai jam 5 pagi, ya. Ini bagus untuk kemakmuran. Bagus untuk menyelesaikan masalah, untuk kebahagiaan, ya, tanggal jam 3 sampai jam 5 pagi. Terus bagus lagi jam 5 sampai jam 7 pagi untuk nggak terlalu bagus yang jam 5 sampai jam 7 pagi. Bagus. Oke. Bagus lagi jam 11 siang sampai jam 1 siang, bagus untuk kemakmuran dan juga untuk kebahagiaan ataupun kelancaran hari itu. Terus kayaknya nggak ada lagi. Ya, sudah cuma dua waktu, ya. Jadi untuk tanggal 25 Mei hari Selasa itu hanya 2 waktu yang bagus, ya, karena memang day officer sama konstelasinya tidak selaras, ya. Oke, untuk Senin lebih banyak waktu dengan energi bagus. Nah, kemarin tadi pagi saya menyarankan tanggal 23, berarti besok bagus untuk kita melakukan scripting, ya. Ini sesuai juga ternyata dengan astrologi barat. Bagus untuk kita melakukan afirmasi dan manifestasi. Oke. Habis ini ada pertanyaan? Kok nggak bisa jalan? Sampai sini ada pertanyaan. Jadi ini adalah salah satu cara untuk melakukan namanya death selection. Death selection itu bagian dari metafisika Cina, ada bukunya. Kalau untuk yang personal, kadang-kadang saya suka ada yang DM. Untuk personal lebih rumit lagi karena saya mesti tahu Cio nggak dengan CEO-nya dia, ya. Karena kan setiap hari itu juga punya CEO. Setiap hari punya day master, punya CEO. Mesti lihat juga scripting kemarin ada di IG Live, ya. Scripting ada di IG Live, ya. Jadi untuk scripting saya kalau boleh saya sarankan itu bisa untuk dilakukan hari Minggu, ya. Waalaikumsalam Mbak Intan, ya.
Jadi untuk scripting tanggal 23, karena 23 itu ada energi yang bagus, jam 3 sampai jam 5 sore kalau nggak salah. Itu ini adalah salah satu cara menggunakan date selection. Kita melihat waktu, kalau di date selection itu dibagi per 2 jam. Waktu mana yang lebih banyak bintang dengan energi positifnya. Kalau negatif kita nggak akan gunakan. Kita bisa gunakan optimalkan kegiatan yang penting di waktu-waktu dengan energi bagus. Scripting sudah ada di IG Live sebelum ini, ya. Scripting itu apa bisa dilihat di IG Live kayak gimana. 23 itu bagus. 23 itu energinya cukup bagus ya. Ada scripting nggak ditulis di HP, Mbak, di kertas karena apa ya, kan beda antara ditulis tangan dengan di HP. Lebih baik ditulis di kertasnya dibawa lagi. Kalau pindah-pindah tempat tidur, kertasnya dibawa aja lagi ya. Oke. Untuk scripting bagusnya sebaiknya, kalau saya kasih saran, nanti kalau mau nanya tanggal lain saya mesti lihat lagi ya. Sebaiknya tanggal 23, besok hari Minggu ya, teman-teman bisa gunakan tanggal 23 itu jam 3 paling bagus nih. Saya selalu memberikan yang terbaik, bukan yang sedang-sedang saja. Tanggal 23 jam 3 sampai jam 5 sore paling bagus. Jadi kalau bisa di buku boleh sih, boleh. Tapi lebih baik di kertas sih. Tanggal 23 jam 3 sampai jam 5 sore kita bisa bagus untuk ya, handwriting itu adalah brain writing. Jadi otaknya lebih ini. Otak mindahin ke tangan, transformasi ke tangan ya. Dari yang invisible menjadi visible di kertas ya. Ya. Tanggal 23, kenapa saya kasih saran untuk melakukan scripting tanggal 23? Karena itu adalah full day. Full day itu kalau kita mengharapkan hasil yang berlipat ganda. Kita melakukan sesuatu hasilnya berlipat ganda. Dan kalau kita kan besok kita scripting, pengennya kan hasilnya yang bagus ya. Jadi kita melakukan di full day. Kenapa jam 3 jam 5? Karena kalau nggak salah ada green dragon kalau nggak salah. Gitu. Kayak saya pilih itu. Oh, sorry. Jam 3 sampai jam 5 itu kenapa saya pilih? Karena ada happy spirit untuk kebahagiaan. Dan kita pengen mungkin ada beberapa teman yang susah untuk mengkondisikan dirinya menjadi bahagia ya. Ini akan dibantu oleh energi di jam tersebut untuk bisa lebih bahagia, karena prinsip dari energi adalah energi yang vibrasinya sama akan menarik energi yang vibrasinya sama. Kalau kita mau narik kebahagiaan, kita harus bahagia dulu ya. Nggak bisa kita yang masih sedih, kita yang masih masih marah-marah, kita masih ada perasaan bersalah, kita terlalu takut itu adalah energi negatif ya. Itu yang harus dibuang. Kita takut itu biasanya terjadi karena apa? Karena kita nggak punya pengetahuan ataupun keahlian. Jadi kita takut. Tapi begitu kita tahu kita punya keahlian, kita udah nggak takut lagi ya, kayak gitu. Oke. Ya. Jadi untuk scripting bagusnya jam sore, 3 sampai 5 sore untuk scripting. Itu ada happy spirit ya untuk besok hari Minggu. Sebaiknya teman-teman meditasi dulu, karena percuma kalau misalnya teman-teman menulis yang bagus-bagus tapi di dalam hatinya bentrok ya. Di dalam hatinya masih ada nyimpan luka lama dengan mantan apapun itu, mantan bos, mantan
istri, suami, pacar, tunangan, dan lain-lain. Kalau masih menyimpan luka, yang ditarik adalah yang di dalam hati. Jadi yang di dalam hati dengan yang di pikiran harus sama, ya, harus selaras. Selama itu masih belum selama itu masih belum di healing, ya, itu kita akan susah. Jadi harus di healing dulu, harus disembuhkan dulu. Pagi meditasi, ya. Lukanya dibersihin, ya. Pakai betadine. Luka di sini aja kita langsung bersihin, masa luka di dalam kita nggak bersihin, ya Kak? Kita bisa melakukan healing dulu, meditasi grounding dan healing. Dan paling bagus itu adalah energi memaafkan. Walaupun misalnya bukan kita yang salah, tapi kita bilang, saya sudah memaafkan kamu. Itu energi yang luar biasa, dan sangat positif. Energi paling bagus itu adalah energi bersyukur, ya, sama energi memaafkan. Walaupun misalnya kita pernah dizolimi, dibully, atau apapun itu, atau kita ditipu orang, energi memaafkan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kemarin saya ngobrol sama salah satu teman saya, indigo, dia bilang, ya, kekuatan paling bagus adalah kekuatan memaafkan, karena itu akan lebih mudah kita untuk menarik apapun yang kita inginkan, gitu. Dan ini juga pengalaman saya, ya. Ada beberapa hal yang saya tuh udah berhasil saya tarik, ya, dengan sistem law of attraction, ya. Ada yang berhasil, kenapa? Karena saya udah habis ngeset, saya forget it, ya. Misalnya, kayak pengen banget nih umroh, walaupun waktu itu belum ada uang lebih, gitu, ya. Pengen banget nih umroh. Terus saya masang foto Mekah, ya. Waktu itu saya kan belum tahu beda energi Mekah sama Madinah. Saya pasang foto Ka'bah, sambil saya liatin sambil senyum. Enak kali ya kalau umroh cuma gitu aja. Terus udah, abis itu saya lupa, kan namanya juga ngayal, ya. Udah lupa, gitu, ya. Dan itu bisa kejadian. Tapi kalau misalnya saya membayangkan sesuatu, gitu, tapi didasarkan atas kayak ketakutan, gitu. Kayak misalnya ini terutama untuk yang single, ya. Ini kita sama-sama belajar. Kita misalnya pengen manifestasinya pengen menikah, tapi karena ditekan sama tekanan sosial atau gini, terus orang-orang ngomongin, masa umur segini masih pengen nyari jodoh sih. Orang Indonesia kan suka gitu, ya. Ini ya bedanya orang Indonesia sama saya, makanya saya agak bingung. Orang Indonesia itu terlalu berpikir terbatas, gitu. Kalau orang luar negeri kan menikah itu bukan karena pengen punya anak atau apa, tapi karena mencintai pasangannya, gitu. Jadi nggak peduli dikasih anak atau enggak, yang penting menikah dengan pasangan yang dicintai, gitu. Kalau orang Indonesia ada yang gini, udah umur segini masih nyari jodoh, kayak gitu kan. Ya kan, itu malah kayak apa ya, kayak menentang, kayak tidak mempercayai kuasa Tuhan, kuasa Allah, ya. Religius tapi tidak berpikir terlalu sempit, ya, dibatasi oleh akal, gitu. Padahal jadi kayak gitu, kita tidak boleh menarik sesuatu karena merasa kita kekurangan. Misalnya ini yang sering, yang kayak selama ini saya lakukan, gitu, ya. Kayak menarik sesuatu karena ketakutan, gitu. Pengen nikah, tapi aduh gimana nih, gue pokoknya pengen nikah, gue nggak enak nih dibilang belum nikah segala macem. Jadi kita menarik karena ketakutan, ya, karena kayak nggak mungkin kita akan dapet, padahal kan namanya kalau Tuhan mau ngasih, siapa yang mau ini nolak, coba kan. Semuanya kalau Tuhan sudah bilang terjadilah kan, ya, di agama manapun, gitu. Dan itu kita mesti percaya. Dan ini kayak saya baru mulai, energi saya baru mulai naik, ya, sejak 2019. Jadi untuk menarik apa yang kita inginkan harus dengan dasar kita percaya Tuhan akan memberi, ya. Terus bukan karena ingin atas dasar rakus atau
merasa kalau kita nggak minta ntar kita nggak dapet gitu loh, jadi kayak ketakutan gitu ya. eh itu terus kalau kalau saya belajar dari Master Sri Akarsana, sekarang saya udah hafal namanya. eh Kalau kita sudah ngeset manifestasi kita, dan saat kita mengeset itu kita harus tahu ini benar-benar yang kita butuhkan nggak sih. Jangan tadi ada pertanyaan, Mbak bisa nggak sih kalau kita udah scripting nanti diganti lagi, kan berarti kita belum yakin apa yang kita mau ya. Jadi kita harus yakin dulu, makanya bayangin dulu sebelum melakukan scripting. Kita apalagi yang sudah dianalisa pace kan tahu ya yang dibutuhkan apa. Kita bayangin dulu apa sih sebenarnya yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Apakah kita benar-benar butuh pasangan? Terus kalau butuh pasangannya seperti apa? Jangan cuma asal menikah, habis itu kita nggak bahagia kayak gitu. Apakah kita benar-benar butuh rezeki yang seperti apa gitu? Kita harus tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Kita set dulu itu, dan jangan sampai kita ragu-ragu pas nulis, masa sih gue berhak dikasih rumah dengan pemandangan segala macam gitu kan ya. Jangan sampai kita pas nulis kita ragu-ragu. Jadi kita mesti tahu dulu sebelum itu. Makanya lebih baik kita meditasi dulu. Kita kayak ngobrol sama diri sendiri. Terus harus yakin dulu apa yang kita mau. Nah, mari ya, Mbak April benar. Mari kita memaafkan mereka yang sering nanya kapan nikah ya, karena ya mungkin karena basa-basi juga dan mereka nggak tahu mesti nanya apa lagi gitu ya. Jadi mereka akhirnya nanya kapan nikah. Kita maklumin aja, jangan kita berprasangka ini orang ngapain sih nanya gini terus ya. Lebih baik kayak gitu. Jadi benar Mbak April. Kalau ada orang nanya kapan nikah, kita maklumin aja. Mungkin kemampuan komunikasinya hanya di situ aja. Kita senyumin aja gitu, nggak usah kita yang baper gitu ditanya kapan nikah. Langsung marah, langsung pasang masa buka gini. Oh ya udahlah, dia basa-basi, nggak punya kemampuan komunikasi, apalagi untuk punya komunikasi yang lancar gitu untuk bahan pembicaraan ya. Jadi itu aja teman-teman. Ini pada pengen ngobrol ya. Jadi itu teman-teman, terutama untuk yang sudah dianalisa pacenya, sudah tahu siapa dirinya. Aristoteles atau siapa yang bilang mereka yang kenal dirinya akan menang ya. Karena kalau nggak kenal dirinya, nggak tahu dirinya, gimana dia bisa memenangkan apapun itu ya. Untuk besok sekalian curcol, malam minggu curcol lagi. Nanti tanggal 5 Juni kali rame ya, pada curhat semua. Sampai mana tadi? Untuk tanggal 23 sebaiknya scripting jam 3 sampai jam 5 sore. Bagus lagi kalau kita sudah mengkondisikan energi kita yang mungkin masih rendah, kita naikkan. Kalau kita masih punya rasa amarah, misalnya pernah kita dulu dizolimin orang, kita ditipu, kita dibully, kita diremehkan, atau kita apapun itu ya, pokoknya kita harus memaafkan. Dan kan kalau saya meditasi grounding dan cleansing, saya kan ada membayangkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, dan kita langsung ngomong ya, saya sudah memaafkan kamu. Tapi ini bukan hanya di bibir, harus kita ini pada reuni di sini. Kita harus memaafkan, benar-benar memaafkan. Jangan cuma di mulut ya. Mungkin karena dia nggak tahu, karena dia punya pemahaman semua yang ada di semesta ini terbatas. Jadi dia harus menyakiti hati kita, misalnya jualan mesti dengan cara-cara yang nggak halal dan segala macam. Kita memaafkan itu adalah sebenarnya bagus untuk diri kita sendiri, bukan bagus untuk orang lain, bukan karena ego kita gitu loh. Wah kalau gue maafin padahal dia yang salah, rugi dong gue. Nggak, malah kita yang untung karena itu bagus untuk kita. Memaafkan itu energi paling positif, langsung juga ikhlas. Makanya kalau di
Kayak saya bingung ya, orang-orang spiritual ini lebih paham tentang agama, tentang nilai inti dari agama loh. Kayak ikhlas kan di agama apapun ada ya. Tapi kebanyakan orang-orang religius, kebanyakan ya, kurang paham tentang bagaimana caranya ikhlas. Kayak melakukan manifestasi atau scripting ini kan kita ikhlas ya. Kita ikhlas bahwa semua kita udah disediakan rezeki, jodoh dan segala macam itu udah sediain. Tinggal gimana kita usaha dan gimana kita minta. Nah, kadang-kadang orang nggak berani minta, terus takut, terus didasari karena ketakutan, energi ketakutan. Saya kayak yang masih single, yang yang masih single kita sama-sama berjuang dan sama-sama memperbaiki energi kita. Kalau memang jodohnya di kehidupan saat ini, kita harus harus mengubah gitu dengan nilai-nilai sebenarnya salah di masyarakat dan nggak sesuai dengan agama ya. Jodoh itu dibatasi oleh usia. Oh, kalau misalnya nikah usia segini nggak bagus karena nggak mungkin akan hamil. Siapa penyanyi Amerika aja hamil di usia 50 kan? Mereka aja lebih lebih nggak membatasi diri gitu. Kalau Tuhan berkehendak ya terjadilah gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ini kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Jadi itu ya teman-teman, untuk ini adalah untuk energi harian tanggal 24 dan 25. 24 bagus jam 00 sampai jam 1 pagi kalau meditasi untuk berdoa, minta dilancarkan. Terus kalau ada masalah yang berat dibantu sama Tuhan, mungkin dipertemukan dengan Noble Star ya kayak gitu. Terus bagus juga kalau manifestasi kita membayangkan foto itu saat mau tidur. Jadi gelombang theta. Terus kan di bawah tidur kita udah nggak mikirin lagi gimana caranya kita mendapatkan itu. Alam bawah sadar kita yang akan bekerja gitu ya. Dan dan alam semesta itu nggak bisa bedain kenyataan sama apa yang kita bayangkan karena dia hanya merasakan energi aja. Jadi kalau misalnya kita kemarin saya dengar kayak gini. Misalnya kayak gini, kita punya seseorang kita suka gitu. Kita bayangin dia ngirim WA atau teks ya. Kalau punya nomor 2, coba aja deh. Nomor yang satu lagi ngirim SMS atau WA ke nomor kita dan bilang misalnya, "Hai Sari, I miss you," misalnya kayak gitu ya. Boleh dicoba deh. Karena alam semesta nggak tahu apa itu yang benar-benar fakta atau enggak. Dia hanya merasakan energi, dan itu kalau kita sudah membuat itu dan perasaan kita bahagia gitu, itu kemungkinan akan lebih mudah untuk menarik ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya simpulkan untuk tadi saya cuma ngebacain energi harian untuk tanggal 24 dan 25 ya. 24 jauh lebih bagus, tapi sebagai manusia kita nggak boleh membeda-bedakan antara hari bagus dan hari buruk. Sebaiknya kita optimalkan kegiatan yang penting di jam-jam yang bagus energinya. Terus 23 hari Minggu besok jam 3 sampai jam 5 sore bagus untuk melakukan scripting, tapi lebih baik sebelum itu kita sudah ngeset dulu apa yang benar-benar kita butuhkan ya. Dan kita nggak usah, kalau udah ngeset nggak usah mikirin iya nggak ya, mungkin nggak ya. Udah, namanya kayak kita mesen di Tokopedia atau apa, pokoknya kita pesen aja gitu kan. Nah itu setelah kita ngeset kita harus ngelupain. Tapi saat kita ngeset itu kita dalam keadaan bahagia. Jangan sampai pas kita nulis
hati kita bertentangan, terus hati kita kayak kontra. Masa sih Sar, maaf, atau siapapun itu misalnya, masa sih Francisca gini kayak nggak mungkin deh. Kita kadang-kadang musuh terberat kita adalah diri kita sendiri, karena kita sering mempertanyakan diri kita, terus kita sering merasa kita nggak pantas untuk menerima sesuatu gitu ya. Kadang-kadang musuh yang paling berat adalah diri kita sendiri, karena kita yang nggak yakin tentang apa yang kita akan minta, atau kita kayak ngerasa saya kayak nggak pantas ya dapat ini kayak gitu ya. Kok makin malam makin banyak yang bergabung, tapi udah selesai ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Nanti kalau yang telat bisa lihat di IG live ya. IG saya gembok karena ternyata banyak yang nggak follow ya. Duh, agak sedih saya. Nggak sedih sih. Banyak yang nggak follow gitu, karena mungkin kan selama ini saya publik ya, jadi orang bisa lihat apapun itu. Coba saya sekarang gembok dulu IG-nya, pengen tahu siapa yang benar-benar memang butuh banget nih gitu ya. Jadi kesimpulannya itu ya, saya juga masih belajar sih. Jadi saya mulai mikir, kadang-kadang saya melakukan manifestasi berhasil, kadang-kadang enggak. Yang enggak itu biasa saya overthinking dan saya kebawa pikiran banyak orang, kayak terutama menikah ya. Yang menikah itu yang karena kebawa pikiran banyak, terutama orang Indonesia ya. Kalau nggak nikah umur segini nggak akan gini kayak gitu. Padahal kan nikah sebaiknya kita berpasangan dengan orang yang benar-benar kita cintai dan dia mencintai kita dan selaras energinya gitu ya. Jangan asal menikah karena umur, terus terus terpaksa nikah, ternyata pas nikah kita nggak bahagia ya kayak gitu. Malah lebih bahagia pas single, karena kita bisa memutuskan apa aja, bisa melakukan apa aja sendiri gitu ya. Terus kadang-kadang dapat suami nggak mau berusaha keras untuk mencari rezeki dan segala macam. Jadi ini kesempatan untuk kita sama-sama belajar, sama-sama saling ngasih energi positif ya. Jadi belum tentu dari saya aja, mungkin dari teman-teman akan saling ngasih energi positif ya. Kita yang semakin banyak orang yang punya energi positif bergabung ya, semakin banyak orang dengan energi positif bergabung, semakin saling menguatkan, kemungkinan besar vibrasinya akan bagus dan kita akan lebih cepat untuk menarik apa yang kita butuhkan gitu ya. Ya. Jadi itu kalau kita sudah melakukan meditasi, grounding dan cleansing, udah energinya kita udah bagus, kita udah buang yang buruk-buruk, dan kita ngerasa energi kita saat ini sudah lebih bagus dari yang tahun lalu misalnya. Kita mesti jaga supaya jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang energinya negatif, apalagi orang-orang yang punya inner strength. Sebenarnya sih buat semuanya, tapi terutama untuk orang-orang yang punya inner strength snake, itu benar-benar harus berada di lingkungan yang energinya bagus ya. Terutama sebenarnya untuk semua orang, terutama semua orang yang sudah energinya ngerasa sudah agak naik ya vibrasinya. Kalau sudah dibersihkan yang buruk-buruk sudah dibuang, sebaiknya menjaga dengan berada di orang-orang yang vibrasinya sama ya. Dan terutama paling terutama adalah untuk orang-orang yang inner strength-nya snake ya. Kalau orang-orang yang energinya snake ya, Dr. Emma kalau nggak salah ya. Kalau orang-orang yang energinya snake, inner strength-nya snake, dia bisa bergaul dengan orang-orang yang energinya kebanyakan positif, kekuatannya akan makin aktif ya, dan bisa mempengaruhi energi sekitarnya.
Ini boleh dicoba ya. Nanti Dokter Emma silakan coba, kan udah afirmasi ya beberapa hari ini. Coba setelah 30 hari apa yang terjadi ya. Itu terus ya sebaiknya nanti, dan Dokter Emma nanti bisa mempengaruhi energi di sekitarnya. Jadi kalau sudah energinya bagus, jangan gabung di misalnya grup politik ya. Grup politik itu sebenarnya kadang-kadang ada beberapa akun politik yang kadang-kadang kita nggak tahu loh, akun politik itu dia main dua kaki ya. Punya beberapa akun yang mempengaruhi emosi followernya ya. Jadi lebih baik kita nggak usah ikut akun-akun politik atau akun-akun yang terlalu apa ya. Ya, Ibu Dina nih. Ya, harus pilih-pilih teman. Udah lewat masa-masa pilpres ya, kita move on. Kita fokus ke jiwa kita, ke hidup kita. Saya juga dulu agak-agak politik sih, ngaku. Jadi teman-teman jangan gabung di akun-akun yang pengennya dia memanfaatkan emosi kita, naikin emosi kita, marah apalah. Masih pakai kata kadrun, cebong, itu so old fashion ya. Kalau orang Prancis bilang c'est passé gitu ya. Lebih baik kita nggak, makanya saya udah nggak gabung di saya udah lama nggak aktif di Twitter sama Facebook karena itu energinya nggak bagus dan saya nggak mau kayak kena sampah lagi gitu energi saya. Kalau misalnya kita atau akun gosip, kadang-kadang saya kemarin coba, atau akun artis gitu, saya coba baca gitu ya, komen-komennya tuh nyebelin banget. Atau akun media juga kadang-kadang gitu ya, apalagi yang lagi kalau ngebahas masalah yang agak sensitif, misalnya masalah Palestina dan Israel, itu wah saling berantem dan ngebacanya aja udah panas gitu ya. Mendingan bukan berarti kita nggak peduli ya, kita bukan berarti bukan sio ini inner strength. Bukan berarti kita nggak peduli dengan masalah sosial ataupun apapun masalah kemanusiaan yang terjadi gitu, tapi buat apa kita memindahkan perang, memindahkan konflik di negara lain ke rumah kita. Kan media sosial kita bacanya di rumah atau di kantor. Buat apa kita ikut ribut pada nggak ada hasilnya gitu. Kalau kita ribut terus apa? Apakah Palestina akan merdeka? Nggak juga. Karena sistemnya tuh agak rumit, sistem di PBB. Oh jadi serius gini ya. Lebih baik kita menjaga energi kita. Kalau sudah rajin meditasi, sudah rajin cleansing, sudah rajin apapun itu, kita lebih fokus untuk bergaul dengan teman-teman yang vibrasinya sama ya. Jangan kita mau dipermainkan sama akun-akun yang memainkan emosi kita gitu. Buat apa gitu ya, emosi kita jadi kesel, jadi gampang marah gitu ya. Ntar kalau lagi meeting lalu afirmasi pada waktu meeting, maksudnya Ibu Dina afirmasi untuk supaya meetingnya bagus gitu ya, supaya energi meetingnya bagus, energi orang-orangnya bagus ya. Bisa Bu Dina, bisa dalam hati gitu ya, atau sebelum meeting bisa juga sih, supaya atau sebelum meeting dimulai Bu Dina kayak saya kirimkan energi positif ke rekan-rekan yang hadir di ruangan meeting ini kayak gitu. Sebelum mulai sih sebaiknya Bu Dina, supaya pas meeting itu lancar kayak gitu ya. Untuk yang inner strength-nya snake ya, lebih baik dilatih inner strength-nya supaya kita bisa mempengaruhi energi di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kayak di kantor kadang-kadang meeting kan suka gontok-gontokan, apa enggak yang satu ngerasa pendapatnya terlalu benar gitu ya, kita bisa yang sudah aktif bisa coba gitu, dalam hati gitu afirmasi, saya kirimkan energi positif ke rekan-rekan saya kayak gitu. Nanti coba apakah berhasil atau enggak.
Kalau belum berhasil bukannya nggak berhasil, tapi mungkin kita belum aktif energi kita. Harus dilatih sih semuanya itu ya. Jadi nggak kesemutan. Jadi nggak serta-merta kita punya inner strength langsung aktif. Harus ada afirmasi, harus ada meditasi dan lain-lain. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak? Malam mingguan bersama Sari. Ya, jadi itu ya. Jadi ya rebong weekend. Jadi itu ya, teman-teman. Kalau enggak saya juga pamit juga mengikuti Mbak Anissa untuk melakukan scripting sama seperti manifestasi. Kita harus didasari bahwa semua di dunia ini berkelimpahan, di alam semesta berkelimpahan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan jatah masing-masing untuk semua orang. Tinggal kalau sudah aktif bisa aktif. Kalau sudah aktif, kekuatan kita sudah aktif. Maming produktif ya. Kalau sudah aktif, misalnya kayak tadi yang snake, dia akan bisa mempengaruhi energi kalau lagi nggak bagus, kayak gitu. Tadi dokter Emma siapa ya? Dokter Emma juga kadang-kadang nyoba itu dan berhasil gitu. Itu berarti udah mulai aktif. Ada salah satu klien saya misalnya inner strength-nya chief. Sebelum ini juga dia udah aktif sebenarnya, tapi sekarang lebih tajam lagi gitu. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Saya selesaikan pamit ya. Kalau nggak saya selesaikan. Jadi tanggal ini tadi adalah energi harian atau date selection untuk tanggal 24-25 untuk Senin Selasa. Terus alangkah bagusnya kalau hari Minggu malam, jadi jam 00 sampai jam 1 pagi itu melakukan meditasi untuk supaya hari Senin itu kita dilancarkan, karena itu energinya sangat bagus ya. Kalau mau melakukan manifestasi dengan cara membayangkan visualisasi ini dari Memory of His efek meditasi sering buang gas itu salah satu cara untuk membuang energi negatif. Bisa buang gas, bisa gelegean, kalau orang Jawa bilang sendawa ya. Sendawa itu orang Jawa bilang sendawa, atau ada energi panas yang keluar. Ada panas yang keluar mungkin dari manapun itu ya. Itu. Ya, jadi tanggal 23 bagus untuk melakukan scripting jam 3 sampai jam 5 sore. Sebaiknya sudah di-set dulu apa yang kita benar-benar kita butuhkan, supaya nanti kalau udah kita tulis kita nggak boleh ragu, aduh mau saya hapus ganti yang lain kayak gitu. Dan kalau udah ngeset udah lupain, bukan tugas kita untuk memastikan ini terjadi. Kalau meditasi seringnya jadi ngantuk ya bagus, berarti mbak siapa ini sweet pine. Bagus kalau meditasi ngantuk, emang bagus, emang begitu. Keringatan termasuk ya. Itu. Ya. Ya, terima kasih sudah nyimak. Wah, ada yang baru bergabung. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ngantuk bagus Mbak Rima. Pas ngantuk itu justru saat yang tepat untuk kita melakukan afirmasi. Pas ngantuk itu kita langsung bisa mengucapkan atau kita visualisasi. Jadi pas ngantuk itu kita harus memanfaatkan untuk afirmasi. Kayak tadi misalnya pas ngantuk kita bayangin foto Keanu Reeves, atau bayangin foto rumah, bayangin foto Ka'bah atau apapun itu, misalnya Lourdes untuk yang agama Katolik ya, bisa ziarah ke tempat-tempat agamanya dan lain-lain ya. Oke, terima kasih, sudah malam, sudah saatnya istirahat ya, mau siap-siap meditasi malam.
Terima kasih sudah gabung. Untuk yang telat, nanti bisa ada IG live-nya rekamannya. I'm sending my virtual hugs to you.